di sini ada semacam, dan kita tetap hati-hati, ada batu andesit bongkahan yang cukup besar sekali. Dan ini ada semacam batu karang ya, batu karang yang menempel terhadap gua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sementara ini karena lupa tadi kita membawa senter kan ada rahayu, 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 rahayu. Nah, beberapa hal yang cukup aneh dan misterius mungkin nanti kamera bisa masuk, ternyata dinding-dindingnya itu warna putih. Jadi seperti ini, putih merona seperti ini. Ketika di lokasi ini kita menemukan semacam jejak-jejak peradaban atau istana yang hilang ya, istana yang tersembunyi. Coba kita lihat. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ya, kali ini kita menelusuri sebuah goa ya, yang konon katanya itu penuh dengan stalaktit dan stalagmit. Namun, stalaktit dan stalagmit kali ini bukan dari gamping, bukan dari batuan kapur, bukan dari mineral kars kapur, melainkan mineral belerang. Ada beberapa batu aneh di lokasi ini seperti ini ya. Warnanya itu putih dan ini mirip sebenarnya pada masa lalu adalah dolmen. Namun dalam keadaan miring, entah ada longsoran-longsoran yang pada masa lalu ya. Dan ini cukup menarik untuk dikaji karena akan berhubungan dengan batu-batu dan situs-situs lainnya. Mari kita telusuri bersama-sama. Pulau Jawa memang mengajarkan pengalaman hidup manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Artinya, fosil manusia purba jenis Homo erectus seperti Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa yang ditemukan Eugene Dubois ini menjadi berita ya, bahwasanya pencarian missing link batas antara manusia dan kera dalam teori evolusi ini terus dicari. Namun tes DNA dan ini berbeda sama sekali antara Homo sapien kita, ya Homo sapien jenis kita ya Homo sapien ini memang memiliki ras-ras tertentu dalam DNA. Ada Kaukasoid, Mongoloid, Negroid maupun Australoid ya. Ada beberapa hal yang tentu. Di sini ada memang batu raksasa yang kemungkinan memang ada semacam lokasi ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal. Ada beberapa hal aneh. Nah, ini ada batu kotak ini yang juga kita perlu teliti ya. Nah, ini. Cuman goresan di sini itu SDL. Kemungkinan ini sudah bukan prasasti baru ya. Jadi sudah setelah Indonesia merdeka. Namun bukan prasasti Jawa kuno. Namun benar-benar luar biasa sekali. Kemungkinan memang ada semacam kesinambungan sebuah peradaban, masa prasejarah, Indo-Buddha, dan masa-masa setelahnya. Ada beberapa tebing batu yang menarik, yang konon katanya di area ini ada semacam gua ya, yang juga harus kita cari. Gimana? Sudah ketemu goanya? Terus semua batu di sini itu karang, mana ya? Lah, kita bareng kok. bukan karang, Kang. Apa? Tapi mineral belerang. Jadi dulu itu semacam magma belerang ya, atau semacam sumber belerang, atau orang lokal itu sumber belerang itu disebut apa ya? Jadi sebelah baratnya air terjun konon menurut cerita warga ada semacam gua yang sangat misterius penuh dengan stalaktit dan stalagmit. Jadi kondisi batuan di sini merupakan sebuah mineral belerang yang melakukan pembekuan atau yang disebut juga pembatuan ya, memfosil gitu ya. Itu sebenarnya adalah belerang. Apa juga kemungkinan yang lainnya? Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini. Jika mungkin kamera bisa mengezoom. Aduh, ternyata ada duri pokak. Nah ini makanan kesukaan kita. Kemarin kita dari Pak Rus itu makan pokak.
Dari Cak Domble makan pokak. Nah, batuannya itu seperti ini. Ini bukan semen loh. Tapi ini benar-benar sebenarnya adalah belerang yang telah membeku jutaan tahun silam. Ya, sekitar proses dan terbentuknya Gunung Welirang ya sekitar 60 juta tahun silam. Nah, jadi batunya ini mirip dengan batu gamping yang ada di pesisir utara maupun pesisir selatan, pegunungan Kars yang dari dasar laut melalui pengangkatan. Tapi di sini murni ini merupakan mineral dari belerang ya. Selain kemudian banyak sekali mineral-mineral berelang, batu-batu aneh dan sebagian bahkan mengalami pengkristalan dari batu belerang ini. Sebagian para perajin akik itu juga mengambil dari sini. Namun agak getas, jadi agak ngeprul sebenarnya batu akiknya. Namun warnanya itu khas, yaitu kecoklat-coklatan. Dan batu-batu seperti ini ya Kang, luar biasa ya. Jadi batu-batunya ini mirip batu karang, persis batu karang. Ini berbeda. Jadi kita berada di lereng Gunung Welirang loh, bukan berada di Gunung Surawiti atau pesisir Gresik dan Lamongan Tuban, melainkan ini di Gunung Belerang, di Gunung Welirang yang berumur lebih tua dari pesisir utara dan pesisir selatan. Nah ini. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Nah, yang terbesar itu ini ya, bahkan mirip semacam buto ijo atau mirip tokoh raksasa dalam legenda tradisi Jawa, tradisi masyarakat cerita rakyat Jawa, ya. Tapi di sini apakah ada jalan menuju situ ya? Lah karena memang kita adventure ya, jadi memang harus hati-hati juga dan perlu juga waspada. Kita juga berusaha dengan pakaian yang sudah safety ya, pakaian adventure. Dan di sini ada semacam celowokan atau diduga dahulu di sini ada semacam pemujaan ya, ada beberapa lubang dan luar biasa sekali. Jadi kita akan mengambil sampel beberapa batuan yang ada di sekitar sini yang memang berbeda sama sekali dengan batu-batu yang ada di lokasi lainnya. Jadi di sini ada lubang hewan ya, cuman ada beberapa hal di sini batu-batuan kita ambil sampelnya yang tidak terkena angin maupun lumut itu berwarna putih. Jadi batu-batunya ini nempel, misalnya ini ya batu andesit gitu ya, dari proses vulkanologi pada masa terbentuknya Gunung Welirang. Kemudian semacam ada mineral belerang yang menempel di atasnya. Nah ini sangat misterius loh, batu yang menempel di sini. Misalnya yang paling raksasa dan besar itu ini. Jadi kita coba ya rahayu Mbak. Nah di sini ada semacam, jadi kita tetap hati-hati, ada batu andesit bongkahan yang cukup besar sekali. Dan ini ada semacam batu karang ya, batu karang yang menempel dan ada gua. Rahayu. Mbak, permisi Mbak. Rahayu. Yang konon katanya menurut masyarakat sebenarnya ini juga sarang ular naga ya. Jadi memang batunya seperti batu sisik naga. Dan menurut konon cerita yang berkembang di masyarakat, ada semacam lubang naga atau gua pertapaan naga. Apakah ada juga jejak persajian? Kita lihat ya, kita selidiki apakah memang ada jejak ritus atau jejak peradaban prasejarah atau masa Hindu Buddha. Jadi kita butuh senter ini masuk ke dalamnya ini. Nah, apakah bawa senter ya? Coba kita bantuan senter HP ya, mungkin sementara ini karena lupa tadi kita membawa senter karena di dalam cukup gelap ya, dan kita coba berusaha kemudian memasukinya. Nah, rahayu Mbak, rahayu. Lah beberapa hal yang cukup aneh dan misterius, mungkin nanti kameran bisa masuk. Ternyata dinding-dindingnya itu berwarna putih. Nah, rahayu Mbak. Nah, jadi seperti ini. Putih merona seperti ini, seperti karang. Ini gua yang kelihatannya masih ada penghuninya, Kang. Nah ini, jadi kita harus hati-hati dan waspada di dalamnya. Nah, coba kita butuh teman-teman yang lainnya untuk muat nggak? Muat ini, muat 4 orang ini muat
butuh senter untuk melihat kondisi semacam stalaktit ya, stalagmit. Tapi ini bener-bener bukan di pesisir utara, bukan di pegunungan Kendeng. Lebar tuh kan itu kan. Gunung Welirang. Mungkin center ya? Center. Ha. Jadi kondisinya seperti ini. Ada beberapa penghuni yang ada di lubang-lubang yang menurut cerita dan legenda yang berkembang di masyarakat ada dihuni oleh ular. Tapi sampai saat ini kita belum menemukan pelungsungan ulo atau kulit-kulit ular yang biasanya ya di sekitar sini. Dan butuh semacam penerangan. Jadi kemungkinan ada semacam bahatan-bahatan prasasti yang ada di dalamnya berwarna putih ya, putih kemilauan. Jadi seperti permata gitu loh, seperti batu akik dan permata. Jadi ini kemungkinan zaman purba itu ya. Ini adalah belerang ya, belerang raksasa yang membatu, yang fosil. Nah, ini luar biasa sekali ini. Coba ada beberapa mungkin batuan yang jatuh gitu ya. Jadi batunya seperti ini, warnanya putih. Nah, warnanya putih. Lah, dan sangat keras sekali. Bahkan para perajin akik itu kadang mengambil karena biasanya dalamnya itu lah berwarna coklat coklat tembus kalau dikena sinar mata, sinar senter atau sinar cahaya ini tembus kekuningan. Nah ini, nah ini luar biasa sekali ya. Ternyata, ini dindingnya. Lah ini ada apa? Pusaka apa ini? Nah ini hitam-hitam ini apa ini? Nah, jadi kalau mungkin kamera bisa di zoom. Keris sih Bang. Keris itu. Keris sih Bang. Keris ya? Keris. Wah, ada keris. Tuh, Ada pusaka ini. Pusaka ini menancap di dalamnya. Jadi mungkin keris sih loh. keris. Jadi di dalamnya coba ini di zoom ya. Kamera mungkin dilihat di zoom dan ternyata di dalamnya itu seperti memang stalagmit dan stalagmit ya. Yang itu ya, yang kayak di pesisir utara sebenarnya. Tapi ini sudah purba, sudah tidak ada tetesan-tetesan air dan mineral lagi di sini. Luar biasa. Coba kita cari ke lokasi yang lainnya. Lokasi yang lain. Ya, lokasi lain yang kemudian kita akan menemukan gua yang lainnya. Tadi. Lah, coba batuan di sebelah sini Kang, di belakang jenengan ini ada semacam batuan yang juga aneh. Lah ini. Jadi ini juga batu yang aneh dan di dalamnya kita akan bisa lihat ada rongga-rongga yang semacam di masa lalu merupakan sebuah cairan, sebuah adonan yang masa lalu. Dan ini seperti mulut raksasa yang sangat besar ya. Nah ini lubang-lubang ini luar biasa ini. Nah jadi di sini ya, jadi memang sangat-sangat mistis dan sangat-sangat misterius keberadaan seakan-akan batu karang ya yang ada di lereng Gunung Welirang ini. Padahal Gunung Welirang ini jauh sekali dari lautan. Apakah memang benar menurut legenda Pulau Jawa dulunya lautan ya? Nah ini butuh sebuah kajian-kajian ilmiah dari para ahli ya. Nah seperti ini. Jadi jika kita lihat ini ya, ini batuannya berbeda sama sekali dengan batu andesit karena ini berwarna putih dan seperti batu karang. Beberapa memang bercampur dengan batu andesit. Namun keberadaan gua yang cukup lebar dan cukup besar ya di area ini, kita juga masih mencari ini. Ada beberapa jalan di sana yang dibersihkan oleh warga, tapi untuk naik ke atas sana kemungkinan ada gua yang tertutup semak belukar. Kita juga sulit ya aksesnya juga. Di sini memang ada jalan setapak. Depan agak. Ya, ini ada jalan setapak yang biasa dilalui oleh warga. Ini. Ini coba ya kita ke arus jalannya. Ini air terjun Coban Canggu. Air terjun Coban Canggu sendiri terletak di desa Padusan ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sini ada jalan setapak naik ke atas, entah jalan kemana ini ya, cukup sulit kemungkinan untuk membersihkan area itu. Dan
memang banyak sekali rongga-rongga dan bongkahan-bongkahan yang sangat misterius ya. Sampai berapa pohon sana yang? Di Celawaan ini mungkin ada jejak gua kan. Ini kalau sampai rencananya saya pohon sana Iya, ya. ayo. Halo. Bisa. Ini coba ini ada semacam Oh, iya. lubang gua. Ya. Ini sangat misterius ya, titik-titiknya itu memang tapi lubang ini kan ada lubang yang sangat dalam, tapi kelihatannya ini bukan lubang yang biasa untuk pertapaan manusia, biasanya lubang hewan ini, Landak gitu ya? macam landak atau wergul ya, atau mungkin ular. Bisa naik? Hah? Bisa naik? Licin nggak? Eh, Licin nggak usah? Nggak licin ya, cuma ada penghalang dari semak-semak belukar yang menghalangi kita. Karena kita tidak membawa alat, tadi mungkin sulit ya. Aduh, ada airnya licin. Nah, licin kan? Nggak usah. Tadi Kang, ada Iya. licin. Iya. Jadi lihat itu loh, sangat apa ya, sangat gimana? Kita jadi penasaran banget. Aduh, licin karena banyak airnya. Mungkin ada jalan yang lain mungkin. Preset dulu, Bu. Ya, kepreset. Nggak tertutup oleh semak belukar ya. Tapi lumayan itu akan bisa menjadi penelitian ilmiah ya tentang bagaimana proses dan terbentuknya mineral-mineral yang menyerupai pegunungan kapur ya. Licin semua nih jalannya. Licin semua, banyak airnya, sumber mata air. Terus Kemungkinan sumber mata air panas ya, sumber mata air belerang ya, yang di atas itu ya. tabung makan ya? Hah? Tabung makan. Ya wis. Sekarang coba kita menuju ke area air terjun. Kemungkinan kita dapat petunjuk ya. Ya. Di lokasi ini kita menemukan semacam jejak-jejak peradaban atau istana yang hilang ya, istana yang tersembunyi. Nah, coba kita lihat nih, kita telisik ya. Ternyata begini ya. Selain coba kita salah satu sampel batuannya, jadi kita menemukan batu mirip piring terbang. Nah, batu mirip piring terbang di lokasi ini. Kemungkinan ini juga permainan anak-anak alien atau mungkin yang lainnya ya. Mirip pesawat UFO. Pesawat UFO ya. Nah, coba kita telisik yang lainnya. Kita lihat beberapa jejak batu ini menyerupai menhir. Ya, menhir pada masa prasejarah memiliki 3 fungsi, yaitu semacam pemujaan arwah-arwah leluhur, kemudian mengikat binatang kurban, serta tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Nah, kemungkinan ini semacam tempat bermusyawarahnya para tetua desa di masa itu, masa prasejarah, maupun para pertapa pada masa kerajaan-kerajaan Hindu juga. Coba kita isi. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Bahkan di situ ada semacam gua yang ada di atas itu. Kemungkinan gua pertapaan yang sangat tersembunyi, jauh dari aksesnya ya, jauh dari manapun. Cuman di dinding-dinding itu ada semacam seperti sosok-sosok arca yang berjajar-jajar. Jadi mungkin kameramen bisa di sana. Dan ini bukan ucapan jempol, misalnya di sini kita menemukan batu kursi. Mungkin ini yang dimaksud adalah batu kursi raja ya, karena ada beberapa perdukaan, persajian, dan ini persis seperti batu kursi raja. Begitu juga di sana ada beberapa pahatan-pahatan yang menyerupai sosok-sosok para pertapa atau para resi ya, para resi. Ini coba kita lihat. Jadi luar biasa sekali ya, mungkin kameramen agak jauh sedikit ya. Dan selain kemudian pertapaan, ada beberapa relief ya yang menyerupai jejak-jejak kemungkinan semacam pernah dipahat oleh leluhur kita dalam bentuk cerita-cerita sosok-sosok manusia-manusia yang seakan-akan membatu ya, membatu. Luar biasa sekali.
kemungkinan ini yang dimaksud adalah mungkin anu ya, pasukan pasukan kerajaan yang membatu ya, mungkin ya. Jadi ada banyak semacam seperti pahatan-pahatan arca-arca kuno atau arca-arca prasejarah, atau mungkin jejak prajurit kerajaan Majapahit yang membatu ya. Sini. Pertama itu ya, itu pertama itu sosok-sosok tinggi besar, panjang, tinggi banyak sekali sampai sana. Nah, di lokasi ini juga banyak sekali batu-batu bulat. Kemungkinan batu gandek atau semacam telur purba, kita tidak tahu. Namun, sosok yang ada di sana mirip seperti ekor ular naga. Mirip ya, mirip dengan ekor ular naga yang putus. Nah, itu yang putus ya, terputus di sana. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi alam dan budaya-budaya yang ada di atasnya ini masih sangat banyak dan melimpah, serta menjadi tantangan bagi kita semua untuk memecahkannya. Penuh misteri ya. Bahkan memang hal-hal seperti ini, jika kita tidak percaya pada semacam teleportasi. Teleportasi adalah perpindahan benda atau ya dari ruang dan waktu ya yang berbeda. Kita akan melihat jejak-jejak, mungkin di sini ada semacam portal dunia lain. Teleportasi itu adalah sebuah fakta. Di Austria ada negara-negara maju, teleportasi, levitasi, telepati ya, dan berbagai macam jenis keajaiban-keajaiban lainnya itu diteliti dalam sebuah laboratorium yang dijaga ketat ya. Dan tidak bisa dipungkiri, hal-hal seperti ini kita yakini ada semacam memang portal dunia lain atau semacam teleportasi ya. Dan ini membutuhkan kajian kita. Jadi para netizen tidak harus kemudian langsung ngegas. Kita harus berpikir dalam ya, dengan hati besar, berlapang dada, dan selalu positif thinking. Kemungkinan banyak hal yang masih misteri di alam ini. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.